supporter timnas Indonesia tak berhenti untuk memberikan dukungan penuh. Bahkan terbaru, menurut sejumlah laporan, tiket babak semifinal antara Indonesia versus Uzbekistan yang akan berlangsung pada hari Senin mendatang sudah terjual habis. Dan tentunya akan banyak kejutan-kejutan yang diberikan fans Indonesia dalam memberikan dukungan kepada timnas Indonesia. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Oke, hari ini Indonesia akan ketemu dengan Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23. Hari ini merupakan sejarah baru untuk timnas Indonesia bermain di Doha, Qatar pada tanggal 29 April 2024 jam 22.00 waktu Malaysia ya. Saya tidak pasti waktu Indonesia, mungkin jam 23.00. Tetapi apa yang penting dari sini, supporter yang ada di Qatar dan juga yang ada di Indonesia yang ratusan juta sudah bersiap sedia menyatakan sokongan padu, sokongan yang solid, sokongan yang mantap untuk timnas Indonesia. Dan keuntungan sebenarnya untuk Qatar ya, karena di Qatar juga ramai, begitu banyak sekali ya penyokong timnas Indonesia yang datang ke stadion. Dan dikabarkan perlawanan Indonesia melawan Uzbekistan ini tiket sudah pun ludes guys dijual. Saya tidak pasti sama ada penyokong Uzbekistan yang banyak, tetapi sudah tentunya yang memenuhi stadion ini adalah pendukung timnas Indonesia. Ini sangat luar biasa. Jadi memang untunglah sekarang ini Qatar, kalau tiada Indonesia kuranglah penonton itu. Tetapi ini Indonesia sudah masuk semifinal, maka berduyun-duyun lah lagi, berbondong-bondong lah lagi sokongan-sokongan daripada pendukung timnas Indonesia. Ada yang memang bekerja di Qatar, ada yang terbang sendiri ke Qatar untuk semata-mata melihat perlawanan Indonesia melawan Uzbekistan ini. Sebab saya tahu pendukung Indonesia ini dia sokong bukan alang-alang, bukan main-main. Mereka akan sokong habis-habisan. Kalah menang itu perkara kedua bagi penyokong-penyokong tegar Indonesia ini. Bagi fans-fans Indonesia ini yang penting mereka hadir menyatakan sokongan. Kalah menang itu di perkara yang kedua. Mereka tetap menyokong walaupun kalah dan menang. Itu yang terbaiknya fans Indonesia ini. Oke guys, kita semak dulu di video kali ini. Sederhana tapi buat Raja Qatar senang. Totalitas fans Indonesia berhasil jadi sorotan media dunia. Itu yang ingin saya reaksi pada hari ini videonya dari JL Sport News. Oke, kita semak dulu video ini guys. Piala Asia U23 2024 yang berlangsung di Qatar menjadi salah satu ajang Piala Asia paling meriah dan mencuri perhatian dunia, terutama dengan kehadiran fans Indonesia yang dinilai selalu memberikan keceriaan dan kehebohan, terutama saat timnas Indonesia bertanding. Bahkan sampai sejauh ini dapat dikatakan jika fans Indonesia adalah fans paling heboh selama Piala Asia berlangsung. Tak sampai di situ saja, mereka juga melakukan hal-hal yang sebelumnya belum pernah terbayangkan. Dan untuk itu, inilah saat totalitas fans Indonesia jadi sorotan media dunia. Ini guys, penuh stadion di Qatar ini oleh ini fans Indonesia semua nih. Di Qatar jadi sorotan dunia oleh totalitas fans Indonesia. Berapa saking jauhnya Indonesia ke Qatar itu sanggup ya warga negara rakyat Indonesia ini datang ke Qatar semata-mata melihat perlawanan hari itu ketika lawan Korea Selatan tuh. Sebab itu ramai pendukung Indonesia di stadion itu. Tetapi kali ini menentang Uzbekistan ini dikabarkan tiket ludes. Mungkinlah saya berpikiran juga semua penyokong Indonesia yang menghabiskan tiket ini guys. Oke, kita lanjut. Tim nasional Indonesia U23 sukses melaju ke babak semifinal Piala Asia U23 2024 usai mengalahkan Korea Selatan lewat drama adu penalti. Ribuan penggemar Indonesia yang hadir di Qatar tak henti-hentinya bernyanyi memberikan dukungan, juga menjadi pemecut semangat bagi tim asuhan Sinteyong untuk memenangkan laga. Fanatisme para fans Indonesia yang menamakan diri Garuda Indonesia ini bahkan jadi sorotan media asing. Salah satunya dari legenda Real Madrid Fernando Morientes. Hal tersebut diungkapkan Fernando ketika menghadiri
menghadiri acara Meet the Trophy and Legends 2024 yang diselenggarakan Heineken dan Champions League. Fernando mengungkapkan kekagumannya terhadap masyarakat Indonesia yang sangat menggilai sepak bola. Cukup unik karena di Indonesia fansnya sangat gila sepak bola. Betul. Apalagi banyak fans yang sampai rela begadang untuk menonton tim kesayangan mereka berlaga, kata Fernando di MGP Space FCB di Jakarta. Waktu lawan Korea Selatan nih, saya sendiri pun tidak tidur guys. Sebab dia main di waktu jam di Malaysia itu 1.30. Jam 1.30 pagi ya, subuh. Jadi dia sampai jam 3 subuh. Jam 4 di sini sudah azan subuh. Lepas azan subuh solat, lepas tu pergi kerja lagi, pergi ke kantor. Jadi memang ramailah orang yang begadang, yang tidak tidur, yang menyatakan sokongan walaupun daripada jauh. Dan apatah lagi yang ada di stadion ini. Sekarang ini sudah semifinal. Sudah tentu fans-fans Indonesia akan sanggup ke Doha, Qatar ini untuk menyaksikan secara langsung perlawanan ini nanti. Sebab memang gila, fans Indonesia ini memang gila. Ultras-ultrasnya ini, saya pernah buat reaksi video lah terkait dengan Ultras Garuda ini, di antara 5 daripada Ultras di dunia ini yang paling agresif, yang paling terkenal lah. Begitu. Jadi ramai yang Ultras daripada Eropa ini menjadikan Ultras Indonesia ini sebagai contoh kepada mereka, menjadi kiblatnya para supporter daripada luar. Nanti saya akan berikan dia punya di akhir video ini terkait dengan Ultras tuh. Oke. Pria berusia 48 tahun itu mengaku sudah keliling dunia dan mengunjungi banyak sekali negara termasuk Indonesia. Fernando pun merasa bahwa Indonesia adalah negara yang luar biasa dengan kultur yang sangat beragam. Fernando Morentes mengisi acara Meet the Trophy Legend di SCBD Park Jakarta ya. Oh, dia pernah ke Jakarta ya. Oh, barulah nih 2024. Bahkan tak sampai di situ saja, selama bermain di Qatar hingga melaju ke babak semifinal, supporter timnas Indonesia tak berhenti untuk memberikan dukungan penuh. Bahkan terbaru, menurut sejumlah laporan, tiket babak semifinal antara Indonesia versus Uzbekistan yang akan berlangsung pada hari Senin mendatang sudah terjual habis. Dan tentunya akan banyak kejutan-kejutan yang diberikan fans Indonesia dalam memberikan dukungan kepada timnas Indonesia. Woi, kompom lah, lagi meriah. Ada mungkin kalian yang lihat video reaksi saya ini yang pergi ke Qatar itu guys. Nanti kalian komentar ya, apa suasana di Qatar itu nanti, di stadion nanti. Salah satu hal yang menarik dari para penggemar Indonesia tak hanya terbatas pada dukungan di dalam stadion, namun juga meluas keluar stadion dalam bentuk dangdutan. Fenomena ini terjadi ketika timnas Indonesia tidak sedang berlaga. Tujuan dari aksi ini adalah untuk menciptakan semangat kebersamaan di antara warga Indonesia yang berada di Qatar. Namun yang mengejutkan adalah bukan hanya warga Indonesia yang berbondong-bondong mengikuti acara tersebut. Terlihat banyak orang asing yang turut meramaikan suasana. Mereka terlihat penasaran dengan budaya yang menjadi identitas negara Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa keindahan musik dangdut mampu menembus batas-batas budaya dan menarik minat orang dari berbagai belahan dunia. Dangdutan di luar stadion telah menjadi peristiwa yang tidak hanya memperkuat rasa solidaritas di antara pendukung Indonesia, tetapi juga memperluas cakupan pengenalan budaya Indonesia ke mata dunia. Kebersamaan dan kegembiraan yang tercipta dari acara ini menjadi bukti bahwa musik dapat menjadi jembatan yang kuat untuk menyatukan perbedaan dan memperkenalkan keindahan sebuah budaya kepada dunia. Betul. Ini salah satu juga yang mengeratkan. Tengok sampai dangdutan. Nah, ini di luar stadion kan guys. Ini yang membuat semangat itu makin berkobar-kobar. Supporter paling berisik ya. Sementara itu, selama Piala Asia U23 berlangsung, supporter Indonesia menjadi salah satu supporter yang paling berisik. Bagaimana tidak? Mereka terus bernyanyi sepanjang pertandingan dan tak pernah lelah untuk meneriakan dan meneror para pemain lawan. Dan tak heran jika fans Indonesia dikenal sebagai fans paling berisik selama Piala Asia U23. Wow, 90 menit guys nih. Mana ndak ini stadion di Abdullah Khalifa Qatar wah. Dorang buat macam stadion dorang sendiri gila Doha jadi Jakarta Mini. Doha jadi Jakarta Mini.
barulah. Banyaknya masyarakat Indonesia yang bekerja di Qatar membuat stadion hampir penuh setiap timnas bertanding di lapangan. Bahkan media asal Korea Selatan Export News menyebut dukungan yang diberikan oleh lebih dari 5.000 supporter Indonesia di Doha, Qatar merubah stadion menjadi mini Jakarta. Lebih 5.000 nih. Pada hari-hari pertandingan Indonesia dilangsungkan, ribuan supporter berkumpul di stadion dan memanaskan stadion dengan sorak-sorak antusias. Doha, Qatar seketika berubah menjadi mini Jakarta, tulisnya. Dan benar saja, seperti pada potongan video berikut ini, supporter timnas Indonesia bahkan seperti ada di mana-mana, terutama ketika timnas Indonesia bertanding. Di mana-mana saja tahu Ultras deh nih. Ini dia punya Ultras lah nih. Ini di Stadion Abdullah Khalifa di luar. Juga ada nih ya, Ultrasnya. Bolos jaga KPPS. Biasanya fans akan tampil saat negara mereka akan bermain, dan hal itu juga dilakukan oleh fans Indonesia, di mana fans Indonesia sampai menyiapkan beberapa alat untuk meramaikan stadion. Di antara alat itu adalah toa dan drum untuk mengiringi musik. Tak hanya itu saja, beberapa fans Indonesia juga melakukan hal-hal unik yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Mulai berdandan menjadi pocong, memakai batik PGRI, hingga satpam KPPS yang viral pada pertandingan melawan Korea Selatan beberapa waktu yang lalu. Betul-betul dia buat macam di GBK ya guys. Ini supporter yang memang unik lah, unik. Jadi sorotan media asing. Media asing yakni Al Arab mengungkapkan supporter timnas Indonesia jadi salah satu pembeli tiket terbanyak pada pertandingan Piala Asia U23 2024 ini. Menurut laporannya, sudah ada 900.000 tiket terjual untuk semua pertandingan Piala Asia di Qatar. Supporter timnas Indonesia menjadi pembeli tiket terbanyak bersama beberapa supporter negara lain, yaitu Arab Saudi, Korea, hingga tuan rumah Qatar. Hebat. Bahkan terbaru supporter timnas Indonesia telah memborong tiket pertandingan semifinal melawan Uzbekistan, dan menurut sejumlah laporan, tiket sudah terjual habis. Tak hanya di situ saja, kemeriahan yang dihadirkan fans Indonesia baik di dalam maupun di luar stadion turut mengundang banyak perhatian media-media di dunia, seperti yang bisa kita lihat dalam tayangan video berikut ini. Media-media dunia heran nah, tengok tuh. Sampai dia pergi buat liputan ini. Dan jadi itulah deretan momen-momen menarik yang sudah dilakukan oleh fans Indonesia di ajang Piala Asia U23 tahun ini. Oke guys ya, ini bermain di Stadion Abdullah Khalifa di Qatar. Sudah pun banyak penyokong Indonesia seperti itu ya, sampai tiket ludes. Ini semua Indonesia punya supporter nih. Ini belum lagi bermain di GBK ya, dia seolah-olah jadi mini GBK di Doha, Qatar ini. Jadi kalaulah Indonesia ini tidak masuk sampai ke semifinal, manalah lagi orang ada menonton begitu banyak ke stadionnya. Tetapi dengan Indonesia sampai ke semifinal, sudah tentu supporter-supporter Ultras Indonesia daripada Indonesia itu ya terbang ke Qatar. Tidak termasuk mereka yang bekerja di Qatar itu, dan digabungkan penuh stadion itu hanya oleh pendukung-pendukung Indonesia. Saya pasti sebab rakyat Indonesia ini daripada 275 juta jiwa. Sebabnya ramai yang mampu ya, ramai yang kaya, ramai yang sultan. Kalau di Indonesia itu sultan itu orang kaya lah ya. Jadi lebih kurang 50 juta penduduk ataupun rakyat Indonesia ini sebenarnya orang-orang kaya ya. Jadi untuk ke Qatar itu mereka tiada masalah sebenarnya. Mereka bisa saja pergi ke Qatar semata-mata menyokong. Rakyat Indonesia ini dia punya sokongan kepada timnas Indonesia ini. Kalah menang pun dia tetap dukung ini. Itu yang saya tahu lah terkait dengan fans Indonesia nih.
dia kalah menang dia tetap dukung, dia tetap bagi sokongan yang sangat solid sampai datang ke stadion. Jadi untung sebenarnya Qatar yang untung, sebab tiket yang dibeli itu kebanyakannya admin bagi tahu tadi ini adalah rakyat Indonesia yang beli. Jadi kalau Piala Dunia ni ataupun Piala Asia ke Piala kelayakan kualifikasikan baru-baru main di Qatar juga tanpa ada Indonesia, kurang ini tiket ni. Sebab kita tahu rakyat Indonesia ni gilanya kepada sepak bola itu. Kalau sudah timnas Indonesia ini bermain dengan baik, lagilah sokongan tu berbondong-bondong ya, menyatakan sokongan tu jutaan, sebenarnya jutaan. Kalaulah Piala Asia ini main di Indonesia, bayangkan GBK itu setiap kali Indonesia main penuh 80.000, setiap kali Indonesia main GBK penuh 80.000. Gilanya betapa untungnya Indonesia waktu itu membeli tiket sampai habis ludes. Nasib baiklah ini di Qatar kan guys. Indonesia sampai ke semifinal. Kalaulah di Indonesia ndak tahu macam mana penuhnya stadion-stadion itu sampai keluar stadion. Begitu supporter Indonesia ini memang paling heboh, paling kreatif, paling keren lah. Dia punya keunikan itu banyak. Sebab itu Ultras Garuda ini menjadi kiblatnya supporter dunia. Itu tidak dinafikan. Antara 5 supporter yang paling unik, yang paling kreatif adalah daripada timnas Indonesia. Jadi kita doakan guys ya, siapa-siapa yang menonton di stadion nanti, semoga kalian memberikan yang terbaik, dukungan yang padu. 90 menit Ultras tuh, saya tahu dia akan berdiri, bernyanyi, memberikan semangat kepada pemain-pemain. Jadi mudah-mudahan kita doakan Indonesia akan menang pada malam ini melawan Uzbekistan. Kami daripada jauh guys juga tetap menyatakan sokongan yang padu, sokongan yang tidak ada nilainya pada saat ini kepada timnas Indonesia. Kami akan menokong habis-habisan daripada Malaysia juga. Sekarang ini media-media Malaysia banyak menyatakan sokongannya, penggemar-penggemar sepak bola, malahan mantan-mantan pemain timnas Malaysia juga seperti Sapi Sali juga menyatakan sokongan kepada timnas Indonesia. Oke guys, apatah lagi kalian ya yang di Indonesia itu sendiri sudah tentulah sokongan itu paling terbaik. Oke, sampai di situ saja. Jika kalian juga punya pandangan pendapat sendiri terkait dengan supporter Indonesia ini, kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah. Mungkin kalian juga sebahagian daripada Ultras Garuda itu. Jadi komen di bawah Ultras kalian daripada mana itu, saya akan baca nanti ke semuanya. Oke guys, jika kalian suka juga dengan saya punya komentar dan juga reaksi terkait dengan video ini, jangan lupa yang baru datang ke channel ini untuk mendukung dengan menekan butang subscribe, like, share dan komen juga. Semoga dukungan kalian itu saya sangat menghargainya. Saya doakan kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.